Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki malam yang indah di mana kita akan beristirahat, maka kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari hingga kami akan memasuki malam. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami sebelum kami merenungkannya, Tuhan, yang menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20. Mulai dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menyampaikan permintaan atau permohonan adalah hak setiap orang yang percaya. Hanya perlu kita sadari bahwa pemerintahan dalam kerajaan surga sangat berbeda dengan yang ada di dunia. Sebab di dalam kerajaan surga itu tidak ada istilah kompromi, tidak ada di sana istilah nepotisme. Pemerintahan surga berpusat pada kelemah lembutan, sedangkan dunia selalu berubah-ubah. Tuhan Yesus menjawab permintaan itu secara halus. "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Dalam pertanyaan ini ada ungkapan yang tersembunyi, yaitu tidak ada kebahagiaan
tanpa derita. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada pengorbanan tanpa perjuangan. Memang dalam pernyataan kedua murid itu yang mengatakan dapat, itu sudah dibuktikan dalam berbagai macam penderitaannya. Seperti Yakobus mati martir, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Jadi sebenarnya janji atas penyerahan dalam iman bagi ke-12 murid Yesus sudah jelas. Sebab Tuhan telah menjanjikan bahwa mereka akan turut serta dalam kerajaan Allah serta menghakimi ke-12 suku Israel. Terkadang kita sebagai umat percaya sering lupa tentang kemahaadilan Allah. Kita perhatikan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Rupa-rupanya perjanjian itu belum cukup bagi Yakobus dan Yohanes, hingga mereka mengajukan permohonan yang merupakan kelebihan daripada murid yang lain itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan malam ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kebesaran dalam kerajaan sorga atau duduk di sebelah kanan ataupun kiri tidak dapat diperoleh karena hubungan darah. Yakobus, Yohanes masih ada hubungan dengan Tuhan Yesus karena ibu mereka Salome masih saudara dekat dengan Maria ibu Yesus. Jadi kita pun harus belajar untuk mengetahui bahwa jalan yang mulia dan menuju kepada kebesaran hanyalah melalui pelayanan, yakni melakukan kehendak Allah. Bukan harus menjadi seorang sintua, bukan juga harus menjadi seorang pendeta ataupun menjadi pelayan lainnya. Dunia mengakui kebesaran apabila seseorang keluar dari medan perang sebagai pemenang, atau jika seorang raja didampingi para pelayan-pelayan. Tetapi dalam kerajaan surga, tinggi rendahnya seseorang tidak diukur dengan cara yang demikian. Sebab yang terbesar ialah barang siapa yang mau melayani orang lain, termasuk bagi seorang yang miskin sekalipun. Nah, sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan dengan menganggap dirinya sebagai hamba, ia memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan surga. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara dalam konteks gereja, hendaklah kepentingan bersama kita tempatkan di atas kepentingan pribadi. Kalau ingin menjadi yang terbesar, jadilah pelayan bagi yang paling kecil. Jika ingin menjadi yang terkemuka, jadilah pelayan bagi yang paling di belakang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami bahwa hidup kami seharusnya sama seperti Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Pakai kami senantiasa Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, supaya kelak kami beroleh penghargaan yang luar biasa, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Sertai kami dalam beristirahat malam ini, supaya kami besok boleh bangun kembali dengan penuh sukacita dan beroleh tenaga yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.